Ada orang yang berkata seperti ini, bahwa kalau Ishak itu melambangkan dari Tuhan Yesus. Ya memang betul, tetapi bukan hanya sekecil sedangkal itu pengertiannya. Esensi dari tujuan ini, Tuhan hanya ingin kita terlihat dan berdiri seperti Ismail apa seperti Ishak. Ya, jangan kita hanya berkata, oh Ishak itu melambangkan Tuhan Yesus. Kalau Ishak itu melambangkan Tuhan Yesus, memang betul. Tetapi yang lebih penting, esensinya yang lebih tajam yang kita harus temukan, apakah kita ini Ishak atau Ismail? Ya, setiap hari saya harus pastikan diri saya. Karena saya melihat di sini bahwa planning yang dikeluarkan oleh Sarah pada waktu itu hasilnya Ismail. Dan inilah yang saya perhatikan dengan serius di dalam kehidupan ini. Kalau sesuatu yang dirancang oleh manusia, keluarnya pasti Ismail, bukan Ishak yang keluar. Tapi kalau semua yang berasal dari Allah, perjanjian dan formatnya menurut Allah, itu nanti akan keluar adalah Ishak. Nah, Anda tinggal pilih. Kalau Anda mau keluar Ismail, tidak perlu kerjasama dengan Tuhan. Anda lakukan saja apa yang Anda mau. Anda kerjakan saja apa yang Anda suka. Anda tidak perlu melihat apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancang. Anda tidak perlu. Karena kalau Anda hanya menginginkan untuk terlihat sebagai Ismail, Anda sudah cukup itu. Sekalipun Anda punya KTP menunjukkan bahwa Anda Ishak, itu bukan sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini. Sekalipun Anda setiap hari terlihat seperti Ishak, sekalipun Anda seorang hamba Tuhan, setiap hari saya harus pastikan, apakah ini planning saya atau ini planning Tuhan? Apakah ini kehendakku atau kehendak Tuhan? Karena kalau planning saya, keluarnya pasti Ismail, saudaraku. Ini tidak bisa dipungkiri, karena sudah dilihat bahwa hasil ini sama-sama dua-dua manusia, tidak dibedakan kok. Bukan satu malaikat, satu manusia. Keluarnya sama-sama Ismail kan manusia. Ishak juga manusia. Sama-sama punya telinga yang sama, punya 2 biji mata, kecuali mereka lahirnya satu gorila, satu manusia. Itu baru kita kaget. Oh, berarti kita harus lihat tidak perlu terlalu tajam melihatnya. Tetapi kita harus perhatikan di sini bahwa sama-sama manusia. Yang membedakan di sini kita akan lihat yang lahir menurut rencana Allah, yang lahir menurut planning Bapa di surga, itu hasilnya berbeda. Nah, kita perhatikan, kita akan baca di dalam Kejadian 21 ayat 9 sampai 16. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ya, main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah dengan Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Di situ Sarah suruh usir, karena kalau Anda mau jelas, Anda baca, karena di situ tidak terlalu lengkap di Kejadian, diperlengkapi di dalam Galatia 4 ayat 22 dan 29. Kita nggak usah baca karena waktu kita terlalu terbatas. Anda baca sendiri di rumah, Galatia 4 ayat 22 dan 29. Anda bisa menemukan kenapa sampai Sarah mengusir si Ismail pada waktu itu. Karena si Ismail itu kerjaannya suka tempeleng si Ishak, suka menganiaya si Ishak. Nah, beda antara dua anak ini bedanya cukup jauh. Yang satu sudah nyong-nyong, sementara yang satu masih kecil. Karena bedanya 14 tahun. Waktu lagi main, itu nggak mungkin Ishak itu baru umur 2 tahun. Karena seorang nyong-nyong itu tidak akan mau main dengan anak umur 2 tahun. Minimal ini sudah 7-8 tahun, ya. Jadi pada waktu itu, kalau menurut analisa dari kebenaran, pada waktu itu Ismail ini kira-kira sudah umur di atas 20. Dia sudah usia orang dewasa. Nah, Anda apa jadinya kalau dia sedikit-dikit main tempeleng, dikit-dikit main tempeleng, main mukulin si Ishak? Ya wajar dong kalau pada waktu itu Sarah suruh usir anak ini. Dan kita perhatikan apa kejadian selanjutnya. Hal ini sangat menyebalkan Abraham menyebalkan. Karena apa? Karena Abraham sangat sayang kepada Ismail. Jadi Ismail, karena ini anaknya, ini benihnya, cuma lahir dari rahim yang berbeda, tapi semuanya sama. Ini menyebalkan sekali hati Abraham. Dia kesal banget. Kenapa kok Ismail ini disuruh usir sama si Sarah? Tapi Tuhan meneguhkan, Tuhan menyatakan, dan Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, kau harus dengarkan apa kata si Sarah. Karena apa? Karena kalau lama-lama dibiarkan, lama-lama si Ishak mati. Anak perjanjian ini tidak akan hidup.
rancangan Tuhan itu tidak akan terjadi. Makanya yang namanya daging ini yang lahir menurut planning manusia ini harus dikeluarkan, harus disingkirkan supaya yang berasal dari roh itu benar-benar hidup. Nah, ini kita harus mengerti. Kalau selama kita punya planning sendiri kita tidak singkirkan, maka semua yang dari roh akan mati. Jadi pada waktu itu, pada waktu Sarah menyatakan usir dia, dan Tuhan berkata kepada Abraham, usir, itu yang benar, usir. Karena kalau dia lama-lama dibiarkan di situ, ini si Ishak bakal mati, bakal koit ini, karena hari-hari kena mutationnya si Ismail nih. Kita baca terus. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Iya, jangan sebal hatimu. Terus? Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Iya, harus engkau mendengarkan. Karena ini planning Tuhan. Supaya yang berasal dari planning Tuhan itu benar-benar bisa terjadi, bisa terrealisasi. Jangan sampai planning dari Tuhan ini mati di tangan hasil karya dari planning manusia, planning Sarah. Jadi planning dari Tuhan itu yang harus dilihat oleh Abraham. Planning dari Tuhan itu yang harus dimengerti oleh Abraham dan yang harus dibiarkan tumbuh di dalam Abraham, itu yang Tuhan mau. Bukan planningnya Sarah yang Tuhan mau hidup di dalam Abraham. Terus kita lihat. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Iya, yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena apa? Karena ini bicara keturunan, ini bukan berbicara daging, bukan berbicara sperma di sini. Ini berbicara tentang iman, bicara tentang ketaatan, bicara tentang hidup menurut rencana Tuhan, hidup sesuai dengan anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Terus? Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Iya, aku akan berkati juga dia karena dia anakmu. Terus? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Iya, diambillah sekirbat air dan roti diberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Iya, ia meletakkan itu beserta si Ismail di atas bahunya Hagar. Nah, sampai di sini saya ingin jelaskan dulu ya, bahwa Ismail ini sudah nyong-nyong, udah dewasa nih. Minimal kalau orang dewasa normal, apalagi kalau dia badannya agak gede, itu paling bisa 60-70 kilo, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Saya punya teman, anak baru umur 15 tahun, beratnya sudah 100 kilo. Kalau dia model seperti ini, pada waktu ditaruh di bahunya Hagar langsung koit pada waktu itu. Langsung tumbang Hagar itu. Pokoknya langsung KO sebelum ditiup sama wasit, itu langsung KO duluan. Karena ini berat sekali. Ditaruh di bahunya Hagar. Ini kan tidak normal. Nah, inilah kehidupan manusia kalau lahir menurut planning manusia. Sesuatu yang berasal dari manusia itu sangat hancur, sangat berbahaya. Kita lihat lagi. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Terus? Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Ketika air yang ada di kirbat itu habis, dibuanglah si Ismail anak itu kemana? Ke bawah semak-semak. Ke bawah semak-semak. Dan apa yang terjadi? Coba perhatikan baik-baik di situ. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Iya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Karena apa? Karena sesuatu yang berasal dari manusia itu lemah sekali. Sesuatu yang berasal dari manusia itu tidak punya kekuatan, ancur-ancuran. Kalau di planning hanya menurut planningnya Sarah, ini Sarah punya saham di sini, punya andil. Tetapi Tuhan bisa mengampuni, yang penting Sarah mau bertobat. Karena apa? Karena yang penting di dalam kehidupan ini kita melihat terus rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang harus diambil. Itu yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita hanya mengambil planning kita sendiri, yang keluar nanti yang begini-beginian ini. Si Ismail seharusnya dia yang pikul si Hagar karena dia udah nyong-nyong, udah dewasa. Si Hagar sudah jadi oma-oma. Pada waktu Ismail lahir, minimal waktu si Hagar itu mungkin sudah paling tidak juga sekitar 30 tahun. Ini sudah usia tua, sudah oma-oma. Oma-oma disuruh pikul beban yang begitu berat, mana bisa tahan.
Tidak bisa tahan kehidupan seperti ini. Dan ini kehidupan tidak normal, terbalik. Seharusnya Ismail yang pikul si Hagar. Atau mungkin kalau terlalu berat, mungkin dianggap berat, minimal Ismail yang pegang tangannya si Hagar. Dituntunlah, ini mama yang sudah melahirkan gua nih, sudah capek-capek kasih nyusuin aku, sudah kasih uang jajan, sudah segala macam diurus dari kecil. Masa sudah sampai nyong-nyong begini masih digendong lagi, ditaruh di bahu? Anda bisa melihat kalau sesuatu yang berasal dari manusia, hasil dari rancangan manusia ini seperti ini. Keluarnya ini Ismail. Sesuatu yang terus membahayakan kehidupan manusia. Karena apa? Karena dia ditaruh di pundaknya Hagar. Bahaya ini. Ditaruh berat. Hagar pasti sangat kesusahan di dalam perjalanan hidup. Karena apa? Karena dia hidup. Dan hasilnya itu adalah sesuatu yang berasal dari manusiawi.